sekarang kita masuk masih pada perkataan-perkataan Yesus di kayu salib. Kalau minggu lalu saya bahas bagian ke-5, saudara-saudara, di mana Yesus berkata, aku haus, yang menggambarkan tentang kehausan akan hadirat Tuhan. Nah, hari ini kita masuk pada bagian yang ke-6, dan bagian yang ke-6 ini merupakan kata proklamasi kemenangan. Karena Yesus berkata, sudah selesai. Ini proklamasi juga disebut proklamasi kemenangan, tapi juga disebut proklamasi kesetiaan. Karena banyak orang memulai tapi tidak menyelesaikannya. Ada banyak suami mau menikah tapi di tengah jalan stres, mau cerai. Ada banyak istri, mau menikah. Di tengah jalan ada tantangan, putus asa. Lalu berkata, saya udah gak kuat. Nah, itu dia lagu tadi bilang. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Jadi kalau kita sudah gak mampu, kita sudah gak sanggup, jangan berhenti di tengah jalan. Minta Tuhan Yesus menguatkan kita. Yang saja katakan, yeah. Yeah. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, meskipun saudara di rumah, tapi tetap beribadah. Tetap semangat, saudara-saudara. Makanya saya bilang, hari-hari ini, kalau saudara bisa main gitar, ada gitar di rumah, bisa main piano, dan ada piano di rumah, bisa main bass, bisa main drum, ada drum di rumah, bisa main trompet, ada trompet di rumah, bunyikan saja. Sama-sama kita memuji Tuhan, ada rebana, ketuklah rebana itu. Ya kan, karena kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus memproklamasikan kesetiaan. Salib itu berat. Via Dolorosa itu berat. Naik ke Golgota itu berat. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia Tuhan yang setia. Dia menyelesaikan sampai akhir. Sudah selesai. Berarti kalau Tuhan sudah mulai memanggil hidup kita, tidak mungkin dia setengah-setengah. Kalau dia Tuhan yang sudah memulai hidup kita, memanggil hidup kita, dia sertai kita, dia kuatkan kita, dia bela kita, dia sempurnakan kita. Sampai kita akhirnya memerintah bersama dengan dia dalam kemuliaan yang saja katakan haleluya. Amin. Ayo mari kita belajar. Bagian ke-6 ini kita membahas sudah selesai. Hanya satu ayat yang akan kita pelajari. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, sebagian saudara berkata, kok Alkitab bertentangan? Di satu sisi ada yang bilang Yesus menolak meminum anggur asam. Saya sudah menjelaskan buat setiap saudara. Ada 3 kondisi anggur asam di sini. Ada anggur asam yang dicampur dengan hisop. Tujuannya untuk mengurangi rasa sakitnya. Yesus menolak untuk meminumnya. Ada anggur asam yang diberikan untuk memperpanjang penderitaannya. Yesus menolak untuk meminumnya. Tapi ada anggur asam juga yang diberikan betul-betul dengan tulus. Itu Yesus meminumnya. Kenapa semuanya anggur asam? Karena menganggap Yesus tidak layak menerima yang terbaik. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus gak peduli. Dia bukan Tuhan yang jaim. He is not a jaim God. Tapi tahukah saudara? Direndahkan, dihina, disalib, diberikan anggur asam. Tidak mengurangi kemuliaan Kristus. Dia tetap Tuhan di atas segala Tuhan. Dia tetap Raja di atas segala Raja. Dia tetap Tuhan yang mengampuni dosa. Dia tetap Tuhan yang menyelesaikan persoalan kita. Dia tetap Tuhan yang menjamin hari depan kita yang dahsyat dan luar biasa. Yang bangga punya Yesus. Katakan, Yesusku dahsyat. Haleluya. Amin. Ayo kita lihat selanjutnya. Klik. Saya catat di sini kalimat proklamasi Yesus terakhir sebelum ia menyerahkan nyawanya sudah selesai adalah sebuah kalimat kepahlawanan. Bukan sekedar proklamasi kemenangan. Bukan sekedar proklamasi kesetiaan. Tapi buat saya ini juga adalah proklamasi kepahlawanan. Karena ini sebetulnya kalimat Yesus terakhir. Karena setelah itu dia menyerahkan nyawanya. Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku.
Jadi waktu Yesus berkata sudah selesai, berarti dia berdiri sebagai seorang pahlawan. Karena dia mati bukan karena lemah, dia mati bukan karena tak berdaya, dia mati bukan karena dosanya, tapi dia mati untuk sebuah misi yang dahsyat dan luar biasa. Ini yang saya sebut heroic mission. Orang boleh menghina Yesus dan berkata Allahnya orang Kristen tergantung di pantek. Biarin. Itu tidak mengurangi kebanggaan kita terhadap Yesus. Saudara mau tertawakan Yesus kami yang disalibkan, kami tetap bangga dia mati di kayu salib because we know why he is on the cross. Kita bangga karena kita tahu kenapa dia di atas kayu salib. Dia di atas kayu salib sebagai seorang pahlawan. Dia menyelesaikan yang tidak bisa diselesaikan oleh agama. Dia menyelesaikan yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Dia menyelesaikan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan perbuatan baik. Dia menyelesaikan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan amal ibadah. Dia menyelesaikan dengan darah yang tertumpah sebagai seorang pahlawan. Who is hero? Siapa itu pahlawan? Pahlawan yang mengorbankan segalanya bukan untuk dirinya. Itu sebabnya Yesus berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Itu sebabnya Alkitab jelas berkata, orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang sudah katakan, yeah, woo, kita bangga punya Tuhan seperti Yesus. Tema Paskah Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center adalah focus on Jesus. Waktu saya pertama kali dapat tema ini, saya pikir kenapa tema ini tema yang rasanya terlalu sederhana untuk sebuah gereja akan merayakan ulang tahun ke-13. Tapi sekarang hari-hari ini baru saya ngerti, we have to focus on Jesus. Karena corona sudah menyita perhatian banyak orang. Sampai kita lupa Yesus tetap Tuhan di atas segala-galanya. Come on church. Taruh tangan kanan sudah di dada, katakan Yesus tetap lebih berkuasa dari corona. Amin. Focus on Jesus. Sudah banyak orang yang sekarang lehernya jadi gatel, sesak napas, diperiksa dokter nggak ada apa-apa. Tetapi karena akhirnya jadi tertekan sendiri. Karena Alkitab sudah bilang, apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Kalau kita jadi ketakutan saudara, makanya saran saya, hari-hari ini jangan buka handphone deh. Buka handphone, ikut saja yang vlog yang saya pimpin. Di vlog Gilbert Lumoindong #kamu hebat. Setiap hari saya melayani saudara. Karena saya tahu di masa-masa seperti ini orang butuh kekuatan firman Tuhan. Gak gampang buat saya mempersiapkan 3 khotbah setiap hari. Sampai kapan? I don't know. Sampai selesai urusan virus corona. Kalau sudah berkata, yo terus dong pendeta. Kalau virus corona udah selesai, sudah harus kembali kerja, saudara. Harus kembali ke gereja, enak aja. Sudah mau di rumah terus nggak bisa gitu dong. Iya kan? Tapi kalau kita cuma dengar chatting dari orang-orang yang nggak ada kerjaan, lalu ini di broadcast sana, broadcast ini, boleh nggak? Jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship nggak usah broadcast apa-apa kecuali firman Tuhan. Tapi ini pengumuman penting pemerintah, kita bisa dengar kok di televisi, di mana-mana ada kok saudara-saudara, iya kan? Justru yang nggak resmi ini yang menakutkan, ini yang terjadi di mana-mana. Semua orang so pintar, so tahu saudara-saudara. Mari pengumuman yang resmi, yang dari presiden saja. Yang dari Menteri Kesehatan saja. Yang dari BNPB aja, yang dari Mendagri saja. Itu yang kita dengar. Atau mungkin yang dari gubernur. Dari pemimpin daerah. Itu saja yang kita dengar. Sebab yang lainnya berpotensi hoax cukup menakutkan. Saudaraku, kita harus fokus on Jesus. Karena kalimat Yesus yang berkata sudah selesai. Yang pertama, proklamasi kemenangan. Yang kedua, proklamasi kesetiaan. Dan yang ketiga, saya beri nama proklamasi kepahlawanan. Rasulullah berkata apa maksudnya? Di sini saya catat begini, klik. Kalau Yesus memproklamasikan kepahlawanan, apa artinya? 1. Kematiannya bukan kali ia kalah terhadap takdir.
Tetapi kematiannya karena visi untuk menyelamatkan. Maka di Taman Getsemani dia angkat cawan, dia bilang, Bapak kalau boleh cawan ini lalu. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saudara, sorry untuk bilang ini. Keluarga-keluarga kita sedang membutuhkan pahlawan. Bangsa ini sedang membutuhkan pahlawan. Kenapa bangsa ini menuju kehancuran? Karena banyak pejabat hanya mencari keuntungan diri sendiri, kekayaan diri sendiri. Semua berebutan kursi hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dibutuhkan pahlawan. Yang bukan hanya, oh ya ini udah takdir memang mau digini. No. Tapi orang yang berjuang. Kalau boleh cawan ini lalu. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saudaraku, Yesus mati sebagai seorang pahlawan. Karena dia bukan menyerah pada takdir. Tetapi dia membayar harga dosa manusia. Saya berdoa, suami-suami siap jadi pahlawan. Pak, kalau engkau cuma minum mabuk, judi, engkau hanya suami yang kasar, egois, kepala batu, memenang sendiri, bentak istri seenaknya, bentak anak-anak seenaknya. Saya beri nama, engkau pengkhianat. Ibu, kalau kau nuntut terus, apa-apa, saya udah gak kuat, kita cerai aja. Saya beri nama. Engkau seorang pengkhianat. Bahkan engkau seorang penjahat. Tapi hari ini sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara. Tuhan sedang siap memakai engkau untuk menjadi pahlawan. Adik-adik muda, engkau adalah pahlawan. Ibu-ibu, engkau harus menjadi pahlawan. Bapak-bapak, engkau harus menjadi pahlawan. Saya berdoa supaya para pejabat di bangsa ini adalah pahlawan. Dan sorry saya ngomong dari hati saya yang terdalam. Hamba-hamba Tuhan, engkau adalah pahlawan. Jangan jadi pengkhianat. Kalau hamba Tuhan hanya nyerang gereja satu, nyerang gereja lain, nyerang hamba Tuhan satu, nyerang hamba Tuhan lain. Engkau bukan seorang pahlawan, karena pahlawan menyelamatkan, pahlawan mempersatukan, pahlawan menghadirkan damai, pahlawan mengarahkan pada Kristus. Tapi kalau yang terjadi adalah perpecahan demi perpecahan yang terjadi, masing-masing merasa dirinya yang paling baik, masing-masing menyerang satu sama lainnya. Saya beri nama engkau pengkhianat dan juga penjahat. Di saat Paskah seperti ini, setiap mertua harus berpikir, sudahkah saya menjadi pahlawan? Setiap menantu harus berpikir, sudahkah saya jadi pahlawan? Setiap ipar harus berpikir, sudahkah saya jadi pahlawan? Setiap pemimpin harus berpikir, sudahkah saya jadi pahlawan? Setiap hamba Tuhan termasuk saya dan saudara, sudahkah aku menjadi pahlawan? Jangan jadi orang yang cuman ngedumel. Jangan jadi orang yang cuman merengek-rengek. Jangan jadi orang yang cuman bersungut, mengeluh dalam hidup ini. Tapi jadi pahlawan. Yang kedua, kematiannya bukan hanya karena ia tidak mau kalah terhadap takdir. Tapi yang kedua, kematiannya bukan karena tidak kuat mengalahkan keadaan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia mati bukan karena gak tahan. Makanya kematian yang jelas, dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia bukan menyerah pada keadaan. Tapi dia menaklukkan keadaan. Makanya waktu dia berkata, sudah selesai. Berarti dosa manusia, kegagalan manusia, ketidakmampuan manusia, aku yang menyelesaikannya. Karena itu hanya dekat Allah saja kita tenang. Yang ketiga, kenapa kematian yang disebut kepahlawanan? Karena kematian bukan karena tidak adanya mujizat bagi dirinya. Kadang-kadang kan kita juga begitu kan. Ketika kita sakit, kita berteriak seperti gak ada mujizat buat saya. Ketika ada anggota keluarga kita yang mati, betul dengan kasih Kristus saya mengasihi saudara. Dan saya turut dalam empati bersama dengan keluarga. Tetapi bukan berarti mujizat tidak terjadi. Kenapa seorang mati? Karena rumahnya sudah jadi, tugasnya sudah selesai. Buat kita orang-orang percaya, buat kita anak-anak Tuhan Yesus mengerti betul. Kita mati bukan karena tidak ada mujizat. Tapi kita mati karena tugasnya sudah selesai. Rumahnya sudah jadi, mahkotanya sudah tersedia, penderitaan sudah berakhir. Dia harus pulang bersama Yesus dalam kemuliaan. Yang mati tidak menderita.
Makanya Alkitab bilang berbahagia orang yang mati dalam Tuhan. Karena yang mati hidup dalam kemuliaan. Yang paling penting justru waktu kita hidup. Apakah kita hidup benar? Apakah kita hidup setia? Apakah kita hidup menurut firman Tuhan? Karena kalau kita hidup benar, maka ketika trompet Allah berbunyi, kita bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Makanya Filipi 1 ayat 21 berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Karena kalau aku hidup, aku harus bekerja keras. Aku harus hidup benar, aku harus hidup setia, aku harus menguasai diri. Tapi kalau aku mati, aku bersama Dia dalam kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, kenapa kematian yang waktu Dia berkata sudah selesai justru adalah kepahlawanan? Karena kematian bukan karena Dia kalah terhadap takdir. Tapi Dia mati karena visi. Karena ada misi yang harus Dia selesaikan demi manusia. Yang kedua, kematiannya bukan karena tidak kuat mengalahkan keadaan. Tapi Dia justru menaklukkan keadaan. Sudah selesai. Yang ketiga, kematiannya bukan karena tidak adanya mujizat bagi dirinya. Tetapi karena Dia memilih untuk menyelesaikan harga yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Yang keempat, kematiannya bukan karena menanggung kelemahan dirinya. Ada orang mati, kenapa? Karena gak sanggup jaga kesehatan. Ada orang mati, kenapa? Karena ia ceroboh dalam hidupnya. Ada orang mati, kenapa? Karena dosanya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus mati berbeda. Karena bukan tidak kuat menanggung kelemahan dirinya, tapi justru Dia menyelesaikan yang tidak kuat diselesaikan oleh orang lain. Bukankah Ia seorang pahlawan? Dunia ini terlalu banyak pengkhianat, penjilat, tukang cari muka dan pengecut. Saya ulangi sekali lagi. Di saat-saat kita karantina di rumah ini, di saat-saat kita harus kurangi kegiatan-kegiatan kita, biarlah kita ingat, dunia ini terlalu banyak pengkhianat, dunia ini terlalu banyak penjilat, dunia ini terlalu banyak pengecut dan tukang cari muka, saudara-saudara. Pada Tuhan cari pahlawan. Pahlawan artinya tidak mengeluh. Pahlawan artinya tidak mencari keuntungan pribadi. Pahlawan artinya tidak cengeng. Pahlawan artinya siap berkorban. Pahlawan artinya siap melakukan yang terbaik. Sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadanya. Haleluya. Kita lihat selanjutnya. Klik. Ia mati membuktikan kepahlawanannya. Wow. Ibadah minggu yang berbahagia di rumah kita masing-masing ini, saya percaya tidak mengurangi sukacita, tidak mengurangi damai sejahtera kita. Bahkan saya bersyukur kepada Tuhan yang beribadah dari berbagai gereja, dari berbagai denominasi gereja. Luar biasa Tuhan bekerja. Tembok-tembok gereja diruntuhkan supaya kita dapat menjadi satu dalam kasih Tuhan. Bahkan saya bersyukur dari mana-mana tempat, dari negeri-negeri yang jauh. Ada yang dari Polandia, ada yang dari Nigeria. Luar biasa, ada yang dari Alaska. Wow, kita bersatu dalam terang kasih Tuhan. Tapi yang pasti, hanya satu nama yang kita tinggikan. Yesus Kristus Tuhan. Kasih tepuk tangan lo yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ia mati membuktikan kepahlawanannya. Satu, meskipun dalam keadaan yang tidak adil dan menyakitkan. Iya dong. Dia perlakuan tidak adil. Kan bukan dia yang salah. Orang berteriak salibkan dia, salibkan dia. Dia gak berteriak, lu salah aku mana? Enggak. Dia mengerti. Dalam ketidakadilan, dalam ketidaknyamanan, bahkan dalam hal-hal yang menyakitkan, kita ini kadangkala mau melayani Tuhan. Tapi kalau menghadapi hal-hal yang menurut kita tidak adil, menyakitkan, tidak nyaman, berontak kita langsung. Katanya Tuhan, mana Tuhan? Kadang-kala di saat-saat seperti ini aja kok banyak yang mengeluh kok. Mana Tuhan yang katanya sanggup melakukan mujizat? Mana Tuhan yang katanya sanggup membela? Mana Tuhan yang katanya mampu lakukan perkara besar? Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan gak stop corona? Bukan urusan kita. God knows the best. Tuhan tidak pernah salah. Kalau hari-hari ini engkau menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan cenderung menyakitkan, bahkan tidak nyaman, bahkan cenderung tidak adil, tunjukkan sifat kepahlawananmu. Jangan tunjukkan sifat geng motormu. Jangan tunjukkan sifat penjahatmu, main maki-maki, bentak orang. Oh gak kuat dong, saya gak bisa dong. Saya anak Tuhan, tapi orang kayak gini saya tempelin dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hey! Gak bisa gitu.
Tunjukkan sifat kepahlawanan. Seorang pahlawan tidak akan kabur, tidak akan berontak hanya karena keadaan yang tidak nyaman, tidak menyenangkan, dan diperlakukan tidak adil. Seorang pahlawan tetap setia pada misi dan visinya. Yang kedua saya pelajari, ia mati membuktikan kepahlawanannya. Meskipun tidak menguntungkan apa-apa bagi dirinya. Loh, dia mati gak menguntungkan apa-apa buat dirinya. Dia menebus dosa tidak menguntungkan apa-apa buat dirinya. Makanya selalu saya bilang, kalau kita menjauh dari Tuhan, kita yang rugi. Kadang-kadang ada banyak orang yang bilang, buat apa saya cari Tuhan, buat apa saya bertobat, buat apa saya pergi ke gereja. Pertanyaan saya, gak ada ruginya ikut Tuhan. Justru dia menyerahkan segala-galanya untuk mengangkat kita, untuk membela kita, untuk menyelamatkan kita. Lalu kitanya sombong, so tahu, so jago. Kayak kita mampu aja bisa sendiri, tanpa Tuhan kita tidak mampu melakukan apa-apa. Hidup kita baru bisa bahagia, hidup kita baru bisa nikmat, hidup kita baru bisa merasakan arti hidup yang sesungguhnya. Kalau kita sudah bisa sadar, di luar Tuhan saya gak bisa buat apa-apa, tapi bersama Tuhan saya cakap melakukan segala perkara. Yang saja katakan amin. Yang ketiga, kenapa kalimat Yesus sudah selesai menunjukkan kepahlawanan? Karena ia mati memang membuktikan kepahlawanannya. Meskipun semuanya meninggalkan dia, dia tidak pernah membalas dan dia tidak pernah meninggalkan juga. Yudas mengkhianati, Petrus menyangkal, Thomas dan murid-murid yang lain hilang semua. Tapi dia tetap Tuhan yang mencari. Dia tetap Tuhan yang datangi mereka. Waktu mereka sedang sembunyi, mengunci pintu ketakutan, Yesus yang datang dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan kemudian dia berkata, terimalah Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita meninggalkan dia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebagian saudara berkata, enak dong kalau gitu kita tinggalin dia. Mana enak hidup meninggalkan Tuhan. Justru kita menderita, justru kita sengsara. Justru yang enak itu hidup dekat dengan Tuhan. Tidur kita nyaman. Di saat-saat seperti ini tetap berserah kepada Tuhan. Tetap punya pegangan. Saudara khawatir. Bukan karena corona terlalu menakutkan. Saudara khawatir. Karena saudara terlalu jauh dari Tuhan. Karena orang-orang yang dekat dengan Tuhan akan tetap tegak berdiri dan percaya. Ada maksud, ada kehendak, ada pembelaan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Yang keempat, Yesus berkata sudah selesai membuktikan kepahlawanannya. Meskipun tekanan untuk berkhianat begitu berat. Iya kan? Karena tekanan demi tekanan yang terjadi membuat dia dapat saja meninggalkan. Bayangkan, orang mengejeknya. Katanya kau anak Allah, turun dari salib itu, buktikan dirimu, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Pertanyaan saya, bisa gak dia turun dari salib? Sangat bisa. Bukan paku yang menahan dia di atas kayu salib. Bukan darah yang terlalu banyak mengalir di atas kayu salib yang menahan dia di atas kayu salib. Tapi kasihnya bagimu dan bagiku, dia tidak mau pernah berkhianat. Sekali dia berkata, aku mencintai engkau dengan kasih yang kekal. Dia mencintai kita dengan kasih yang kekal. Suami, jangan jadi pengkhianat. Istri, jangan jadi pengkhianat. Kalau ada masalah sedikit, engkau pergi ke perempuan lain, ada masalah sedikit kau chatting-chatting sama mantanmu. Kalau ada masalah sedikit kau berkata, udah saya bercerai aja. Atau mungkin kau gak sempat ngomong tapi kau pikir, aduh saya nyesal kawin sama dia ini. Kalau saya tahu mendingan, saudaraku, dalam pikiranmu kau sudah berkhianat. Yesus dalam tekanan-tekanan bisa saja untuk melarikan diri dan berkhianat. Tapi seorang pahlawan akan tetap menjadi pahlawan apapun yang terjadi. Doa saya, Jemaat Gereja Bethel Indonesia Globe Fellowship Center, dan setiap jemaat Tuhan dari mana-mana tempat yang menerima firman hari ini, saya berdoa supaya roh saudara bukan roh pengkhianat. Karena seorang pahlawan ditekan bagaimanapun tetap adalah seorang pahlawan. Yusuf adalah seorang pahlawan. Difitnah dan dibuang dalam penjara, dia tetap berkata, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan.
Daniel seorang pahlawan dibuang ke gua singa tetap bertahan. Daud seorang pahlawan dimaki oleh Goliat dan bilang anjing ke aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Dia tetap bertahan. Kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan embing, tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sadrak Mesak Abednego adalah seorang pahlawan. Yang dibuang ke dapur api, yang dipanaskan 7 kali lipat, dia tetap berkata, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuhan ku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah dewa Tuhan ku Raja kami tidak mau. Esther seorang pahlawan. Dalam tekanan apapun dia bilang, umumkan doa puasa, aku akan menghadap Raja meskipun bertentangan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati. Wow, luar biasa. Orang berkhianat bukan karena tekanan terlalu berat. Jangan bilang sama saya, habis suami saya terlalu mengecewakan, istri saya terlalu mengecewakan. Aduh, hamba Tuhan di gereja terlalu mengecewakan, habis pelayanan terlalu berat pendeta. Saudaraku, kita berkhianat bukan karena tekanan terlalu keras. Tapi kita berkhianat karena jiwamu jiwa seorang pengkhianat. Orang-orang yang berjiwa pengkhianat hari ini menjelang kita merayakan Paskah. Walaupun suasana mungkin tidak menyenangkan untuk kita merayakan Paskah, I don't care. Tapi kita tetap merayakan Paskah dengan sukacita. Dan di tengah-tengah kita mempersiapkan perayaan Paskah, pastikan kau naikkan doa Tuhan. Jangan sampai jiwaku pengkhianat. Segala jiwa-jiwa pengkhianat, roh-roh pengkhianat kita tolak dalam nama Yesus. Roh-roh penjahat, roh-roh tukang cari muka, roh-roh pengecut kita tolak dalam nama Yesus. Sama-sama bilang, saya seorang pahlawan. Come on church. Di rumah saudara sendiri kok lemes. Ayo sama-sama bilang, aku seorang pahlawan. Bisa dong lebih mantap. Di rumah sendiri. Ayo sama-sama bilang, aku seorang pahlawan. Alkitab bilang, biarlah yang lemah dan tak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Kenapa kita pahlawan? Ada roh Kristus dalam diri kita. Orang kalau ada roh Kristus, ada roh kudus, tidak mungkin akan dipimpin menjadi pengkhianat. Karena roh Kristus adalah roh yang setia. Roh Kristus adalah roh kepahlawanan. Roh Kristus adalah roh kemenangan. Dan roh Kristus, roh yang menuntun kita pada ketulusan dan kebenaran. Haleluya. Selanjutnya klik. Bagian terakhir yang saya mau kupas. Setelah ini saya akan berdoa buat setiap saudara. Jadi meskipun sudah di rumah, sudah masing-masing. Saya percaya kuasa Tuhan akan tercurah luar biasa. Ketika dalam kuasa kepahlawanan dia proklamasikan sudah selesai. Ada 4 hal dasar yang kita pelajari. 1. Klik. Ketika dalam kuasa kepahlawanan dia proklamasikan sudah selesai. Yang pertama, mengingatkan untuk kita tidak dikuasai oleh roh pengkhianat. Jadi dalam persiapan perayaan Paskah kita mengingat Yesus berkata sudah selesai. Setiap kali kita ingat di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Berarti saya tidak boleh angkat tangan menyerah dan berkata saya udah gak kuat. Yesus sampai tetes darah penghabisan. Menyelesaikan apa yang dia mulai. Kadangkala bukan Tuhan tidak buat mujizat. Kita terlalu cepat menyerah di tengah jalan. Apa bedanya pengkhianat dengan pahlawan? Pahlawan selalu bekerja sampai selesai. Pengkhianat awalnya sama-sama hebat. Loh, Yudas juga awalnya kan melayani. Tapi bedanya ketika ada badai tekanan, dia lari dan jadi pengkhianat. Waktu hari ini kita dengar suara Yesus di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu berkata sudah selesai. Biarlah kita berkata dalam nama Yesus segala roh pengkhianat dari dalam diriku keluar. Dan aku mau hidup sebagai seorang pahlawan. Aku mau jadi suami yang sayang istri. Aku mau jadi istri yang tunduk pada suami. Aku mau jadi ipar yang baik. Aku mau jadi mertua yang luar biasa. Aku mau jadi pelayan Kristus yang setia. Kalau aku jadi pemimpin, aku mau jadi pemimpin yang bijaksana. Kalau aku bekerja di kantor, aku mau jadi pekerja yang baik. Aku tidak mau hidup curang. Aku tidak mau jadi pembohong. Aku tidak mau kompromi dengan dosa. Aku tidak mau hidup berselingkuh. Aku tidak mau hidup dengan minum mabuk dan judi. Aku tidak mau mengenakan roh pengkhianatan. Aku mau mengenakan roh kepahlawanan. Yang kedua, dalam kuasa kepahlawanan dia proklamasikan sudah selesai. Yang 1, mengingatkan kita untuk tidak dikuasai oleh roh pengkhianat. Yang kedua, menuntun kita
Untuk bebas dari kekhawatiran dan kebimbangan. Kenapa Yesus bilang sudah selesai kok? Hari-hari ini ketika orang panik dengan coronavirus. Hari-hari ini waktu orang panik dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Biarlah roh kita memandang ke sorga dan mendengar suara itu sudah selesai. Dan kalau Yesus bilang sudah selesai, tidak ada orang yang bisa bilang belum selesai. Ini hanya tinggal prosesnya saja. Tapi Yesus sudah menyelesaikan dengan darah yang tertumpah. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersatu hati terus berdoa. Mungkin saudara berkata, doa nggak ada artinya. Buktinya sekarang di mana-mana virus corona semakin melanda. Stop. Doa bukan berarti saya doa sekarang besok selesai. Tidak. Sama seperti orang buat nasi goreng. Iya kan, memang sudah dibuat nasi gorengnya, tapi belum selesai. Ini prosesnya. Lalu sementara proses, nggak ada gunanya, buktinya nggak selesai. Proses, hey. Ini yang saya bilang. Kadang kalau otak bodoh, kok teriak-teriak aja ya. Nah yang teriak pendeta kok, bukan maksud saya. Ada banyak orang ngomong sembarang. Kita berdoa dan Yesus sudah katakan sudah selesai dari kayu salib. Berarti ongoing proses. Proses sementara berlangsung. Tidak lama lagi kita akan dengar kabar. Urusan virus coronavirus ini akan beres. Kenapa? Darah Yesus yang tertumpah menyelesaikan segala-galanya. Itu dia katakan amin. Selanjutnya yang ketiga saya pelajari. Ketika dalam kuasa kepahlawanan dia proklamasikan sudah selesai. Yang ketiga, dia memampukan kita untuk tetap berantusias dan positif dalam menghadapi apa saja. Iya dong, kan karena kita tahu Yesus bilang sudah selesai. Intimidasi iblis belum selesai. Kamu susah, kamu menderita, kamu sengsara, kamu salah. Tapi proklamasi Yesus sudah selesai. Kita mau dengar yang mana? Mau dengar intimidasi iblis atau proklamasi Kristus? Sampai hari ini juga intimidasi iblis begitu kan. Kamu kan jomblo. Kan sekarang di mana-mana ada corona. Nanti gimana kalau kamu mati? Saudaraku. Kalau hidup kita benar, gak ada yang kita takutkan kok. Tidak mungkin Tuhan izinkan sesuatu yang kita tidak mampu untuk mengatasinya. Semua orang ada dalam daftarnya, saudara-saudara, untuk kematian. Gak mungkin Tuhan salah, saudara-saudara. Dan daftar ini gak mungkin berubah, gak mungkin jadi acak, saudara-saudara. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Nothing come by surprise. Gak ada hal-hal yang mengejutkan, semua sudah diatur oleh Tuhan. Managed well by God, saudara. Jadi waktu kita mendengar suara dari salib berkata sudah selesai. Memampukan kita tetap berantusias dan positif dalam menghadapi apa saja. Hari-hari ini. Man, you need a positive spirit. Hari-hari ini yang sudah butuhkan bukan sekedar mujizat, yang sudah butuhkan adalah spirit yang positif. Bangun pagi dan berkata Tuhan itu baik. Tatap istrimu dan berkata sayang aku bangga punya istri seperti kamu. Tatap suami dan bilang sayang, tidak ada laki-laki yang lebih indah di muka bumi daripada kamu karena kamu suamiku. Yang sedang dibutuhkan oleh Indonesia hari-hari ini dia positive spirit, spirit of enthusiasm. Iblis sedang membunuh roh-roh semangat kita dengan intimidasinya. Loh, sama-sama menghadapi virus. Semua menghadapi virus, tinggal tergantung kita. Kitanya mau menghadapi dengan positif. Loh, hati-hati, semua harus hati-hati. Berjaga-jaga, semua orang harus berjaga-jaga. Ikuti aturan pemerintah, semua kita harus ikuti aturan pemerintah. Ini soal lain, ini soal hati. Apakah hati kita negatif? Hati kita stres? Atau sebaliknya hati kita positif? Hati kita berantusiasme, hati kita percaya bahwa ada masanya semua ini akan berlalu. Karena Alkitab bilang untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya virus ini menyerang. Tapi ada masanya. Tuhan nantikan. When God says stop, will be stop. Saya tanya sama saya, kapan virus ini stop? Waktu Tuhan bilang stop. Dan saya tetap percaya. Tangan Tuhan saat-saat akan turun. Dan berkata kepada virus corona, stop. Suami-suami, istri-istri, pelayan-pelayan Tuhan.
tetap berantusias. You need a positive spirit. Dan yang keempat, yang terakhir, ketika dalam kuasa kepahlawanan dia proklamasikan sudah selesai. Satu, mengingatkan kita untuk tidak dikuasai oleh roh pengkhianat. Kita punya harus the spirit of hero. Yang kedua, menuntun kita untuk bebas dari kekhawatiran dan kebimbangan. Yang ketiga, memampukan kita untuk tetap berantusias dan positif dalam menghadapi apa saja. Dan yang keempat, yang terakhir, mengimani yang terbaik dari sorga pasti akan terjadi bagi kita. Loh, Yesus berkata sudah selesai kok. Berarti yang terbaik dari sorga akan disediakan buat kita. Kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita bimbang? Kita punya Tuhan yang dahsyat kok. Kita punya Tuhan yang hebat kok. Haleluya. Haleluya.